Masak? Siapa bilang masak itu gampang? Ini soal seni, bro. Mulai dari pengetahuan soal bumbu dasar, nama-nama bahan, sampai cara memproses bahan makanan sebelum akhirnya masuk ke dalam tungku penggorengan. Di episode kali ini gue ajak anak Froyonion untuk coba masak. Karena gue tahu itu susah, mereka boleh buka resep atau tutorial memasak untuk memudahkan mereka dalam tantangan hari ini. Nama saya Sonia dari Lampung. Di sini katanya mau menangis ya. Ya oke, perkenalin nama gue Li Chaisin. Saya bakal ditantang ya sama produser-produser kita hari ini untuk memasak sesuatu yang tidak pernah saya bikin gitu ya. Gue disuruh masak sayur asem, dimana gue sih makan sayur. Sebelum memasak, jadi gue pengen kasih tau dulu, gue sebelumnya jago masak. Nah sekarang hari ini gue ditantang buat masak sop. Tapi kan saya kan dari ini ya, dari negara bambu gitu. Saya merasa ada familiarity aja sama capcay gitu kan, dan saya jadi mungkin saya bisa walaupun tidak pernah bikin. Oke, berbekal dari ketidaktahuan saya hari ini saya akan melihat YouTube karena diperbolehkan. Tapi sebelum itu gue di sini akan membuktikan ketidaktahuan gue akan bumbu-bumbu dapur. Pokoknya dalam sini ini ada lengkuas, jahe, lengkuas yang ini dong. Ini Edi, brokoli dong. Yuk. Bawang merah, cabe intinya mah. Ini wortel, ini daun. Kok gue lupa ya? Dari bentuknya sih biasanya kan orang tuh minum jahe tuh untuk memperkuat. Berarti artinya jahe gede dong. Karena orang yang minum jahe jadi kuat. Jadi kenapa sih yang bentuknya ini ya? Bukan ginseng tuh. Ini ginseng. Yang menambah stamina. Iya kan? Ginseng. Ginseng tuh ya. Yoi. Kue kering, gula merah, kayu manis, bawang putih mini, lada gede, lada kecil. Daun jeruk gede, daun jeruk kecil. Nggak tahu juga, ini nggak tahu. Gue nggak tahu itu. Enggak, ini bukan kemiri, ini kelapa ya, kepala. Apa sih kelapa bu? Itu deh pokoknya. Oh ini kepake nih nanti. Ini namanya asam Jawa tanpa biji. Oh iya, ada yang ketinggalan nih. Dodol. Ya gitulah, cuman nggak semuanya kita pakai sih buat capcay. Capcay kan kebanyakan sayur-sayuran. Yang bakal saya pakai sebenarnya kebangkol. Jadi saya bakal coba potong dulu kebangkolnya. Satu ekor ayam. Jadi karena kita nggak punya ayam, udahlah capek pakai apel. Karena kita nggak punya ayam, jadi kita kentang. Karena kita nggak punya kentang juga, jadi siapkan wortel. Dia sih nyuruh gua untuk potong-potong semua sayuran sesuai selera. Gue nggak selera sayur, gimana sih? Motong pembangkol itu nggak usah ribet ya kawan-kawan ya. Karena Sangat Kak. maaf Kak. Gitu. Kata mak gue sih gini-giniin aja ya nih. Kak, ini potongan gue tebel-tebel karena kita nggak punya serutan ini. Wortel, enggak emang gitu. Kasih tips ya, sambil jalan kasih tips lah. Jadi kalau Kok lu bantuin gue sih? nggak ngebantuin kasih tips soalnya dari kan iya. kupasnya banyak yang ketebalan, sayang kebuang. Oh iya. Ini coba. cukup pakai sendok dan itu nggak terlalu tebel jadinya. Oh. Kan? Nggak kebuang, yang kebuang cuma kulitnya doang. Oke, betul. Biasanya kalau chef-chef itu gini. Ngepet. Lagi anjing. Terus kita pakai brokoli nih. Pokoknya mah pakai aja karena kita kan pengen hidup sehat ya. Ini gimana cara motongnya nih brokoli? Tumis bawang putih dan buah pala. Oh, gue tahu ini pasti pala kan sebenarnya. Pala nih. Tadi gue ngomong ke kepala kelapa, terus sebenarnya pala, ya kan? Gue nggak tahu ya. Emang kalau di mata cewek tuh cowok yang bisa masak menarik gitu? Gue nggak tahu sih. Oh, ini kan kayak pohon ya? Nah, ini kan kayak pohon nih. Logikanya harus tebang dulu, berarti kita harus hancurkan dulu si ininya. Nah, Terus itu batangnya nggak bisa dimakan? batangnya bisa. Ini bisa dimakan kan? Enggak lah. Sumpah. Gak pernah ada makan batang brokoli. Tapi tadi ada tutorialnya ada yang makan batang brokoli loh sebenarnya. Ada, cuman gak pernah makan gua. Tapi kayak capcay nggak batang juga deh.
Ini kan signature saya ya, jadi mungkin kita coba aja kali ya, kita coba aja. Wah, ternyata tidak semudah kelihatannya nih ya. Ngambil daun bawangnya fresh ya guys, langsung dari akarnya. Ini jagung manis, gila gue udah pede banget kalau sampai sini. Kita pakai jahe, karena jahe kan salah satu ini ya, yang enak lah pokoknya pakai jahe lah, kan dia menghangatkan. Dikit aja sih sebenarnya. Nah, bawang putih ini kan sebenarnya dia adalah pondasi bumbu dasar ya sebelum kita masuk ke sesuatu. Dia kan bakal jadi wangi-wangian dan lain-lain ini. Cuman ini tuh katanya namanya siung. Satu siung tuh segini. Iya sih. Kalau mau ditumis tuh pasti kecil-kecil kan, jadi dicincang. Jadi emang kita butuhnya dicincang. Nah, Lepas aja. Biasanya orang jago pakai pisau. Gue nggak tahu. Ya jadi semua itu langsung digeprek aja. Gitu. Nah, karena waktu digeprek, oh ternyata pas udah digeprek lebih gampang tuh kan. Ya jadi kadang-kadang emosi itu diperlukan untuk masak. Karena ini tuh mengekspresikan diri yang tadi gue udah bilang. jangan lupa panasin kompor. Ini ya nyala kan? Udah gimana ini? Aduh, Mak, kapan kelarnya? Jadi ini udah ya, kita bakal pakai kol, wortel, brokoli, baby corn yang gue nggak yakin, sawi, terus bumbunya tadi dasarnya ada bawang putih sama jahe, tapi dikit aja. Terus kita bakal kasih air putih dulu nih. Next stepnya di video ini sih diulek ya. Tapi kan kita sudah hidup di 2021 nih, Mbak. Kayak udah nggak saatnya lagi sih ngulek. Tumis bawang putih. Nih, gak usah banyak-banyak ya airnya. Sebenarnya ini agak kebanyakan ya air minyaknya, cuman kayak ya udahlah nggak apa-apa gitu. Kayak makan minyak itu bagus guys. Wih, produk. Pelan-pelanin. Kita be right back. Emang gitu reaksinya. Wah, kebanyakan air. Minyak sama air kok kan nggak nyatu nih. Ini lah buktinya berisik. Ribut gitu kan. Gue yakin setengah aja, nggak usah banyak-banyak. Tumis buah pala. Wah, salah. Harusnya kita masukin ini. Nih, di dalam blenderannya. Alright, sekarang karena tadi saya lupa masukin asam jawanya. Asam jawa tanpa biji, kita blender ulang. Apa itu? Gosong tuh ya. Gosong ya. Nih gosong. Apa tuh kalau udah gosong? Gosong banget ini. Saya selamatkan ya. Terus masukin wortel ya, karena yang paling penting dalam sebuah sayur sop, wortel. Nih, habis wortel kita masukin Royco. Nih. Biar rasanya tampak ayam, karena kita nggak punya ayam. karena kita nggak punya ayam, jadi kita masukin semua Royco-nya ya. Tadi konsepnya tuh kaldu bawang. Jadi emang tadi kita kan ada bawang, jadi kita masukin sayurnya sekarang. Kebuang. Kayak bumbu nasi goreng abang-abang sih. Tinggal celup ini harusnya mah. Kenapa? Sayur ya pernah lah jelas. Emak gue sering bikin. Enggak. Lebih bening ya. Cuman ini kayak gue agak kuning nih. Oh. Tadi tuh gue masukin Royco-nya kebanyakan karena sengaja chef. Sengaja. Soalnya kita nggak punya ayam. Ini namanya Royco ayam. Jadi ayamnya ada di Royco. Sudah ngambil air. Jika air sudah mendidih, masukkan terlebih dahulu jagung. Karena jagung paling lama merebusnya di antara sayuran yang lain. Oke, thank you loh Mbak. Kan belum mendidih. Ini kan udah namanya udah gini kan, yang penting improve ya. Jadi waktu kalian misalnya salah tuh jangan panik. Kalian harus improve, kalian harus adaptasi sama lingkungan sekitar gitu. Play along aja, percaya kalau ini tuh bakal enak aja gitu ya udah.
Ya. Yang buat wangi apa? Daun jeruk. Iya, sop tuh ya. Sop daun jeruk. Wangi. Dah. Gue udah ngerebus jagung duluan karena itu paling lama melunaknya. Jadi setelah 2 atau 3 menit gue masukin bumbu-bumbu yang lainnya. Ada kol, kacang panjang, sama nggak tahu ini satu lagi apa. Potong aja cabai segini. Oh ya, cabai itu nggak usah dipotong. Kalau mak gue biasa langsung gini. Oh gitu. Langsung dia. Sop tuh, capek tuh ya. Langsung dia cep gini cep. Hah, gitu. Sebenarnya langkah terakhir tinggal gue masukin bumbu yang sudah gue blender tadi. Cuman gue nggak tahu nih kematangannya gimana. Gue udah tahu salah gue di mana sih. Jahe gue kebanyakan. Dia yang gue tonton pakai jahe sumpah, tapi kebanyakan jahenya gue. Tapi kayaknya agak asin Royco, jadi kita manisin ya. Resepnya nggak lu lihat lagi sama? Enggak. Emang harusnya ada ayam, cuman karena nggak ada ayam jadi sesimpel itu. Resto mahal itu platingnya dikit, masaknya banyak tapi yang dimasukin mangkok dikit kan. Jadi semakin dikit semakin bagus nih. Ini doang. Di pinggiran. Jangan lupa cabenya masukin. Gak ada centong kok. Gak ada, nggak usah. Gue nggak butuh airnya. Kan Samsung. Garamnya nggak ada. Cep. Silakan dicoba, Cep. Coba dulu. Cep. Ya samping gua coba. Ini. Kan plating saya di sini, Cep. Ya udah lu makan coba yang itu. Lu cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Makan gila ini. Gimana coba? Enak banget, Cep. Hah? Kenapa, Son? Karena saya profesional ya, jadi saya harus cobain. Matang atau enggak. Apa? Enak, Cep. Makanan orang bukan tuh. Najis. Darah tinggi nih, doang gini nih, Cok. Nggak ada garam kan? Masih termakan lah. Garam kan? Garam, gula. Gula. Emang pakai gula? Pakai gula, nggak ada manisnya. Oke. Nggak ada asinnya. Ya. Asam doang ya? Ya. Sayur masam. Ya jadi gini chef, tadi tuh sebenarnya saya udah tahu sausnya di mana nih. Pertama gosong. Capcay Nigeria nih ya. Capcay Nigeria, benar sekali. Iya, Coba. capcay. Asin. Jahe lagi, Cok. Ya gimana kan jahe? Asin banget. Ayo deh, cobain deh. Lo kan yang paling ngerti masak kedua lah di sini nih, cobain deh. Ini namanya black pepper capcay Nigeria. Jadi yang lu lihat hitam-hitam di sini tuh black pepper sebenarnya, bukan bawang gosong, ini black pepper. Pesan gue tadi belanja kagak ada black pepper. Ada. Tadi gue belanja, jadi gue yang belanja. Ada. Kagak ada. Ada. Bisa dimakan nggak? Bisa dimakan nggak? Bisa sih. Tuh, dimakan. coba ngomong ke kamera yang jelas. Bisa dimakan nggak? Bisa dimakan. Tuh, cuman bisa dimakan. Oke, kita sudah ada di penghujung acara. Aduh, melihat masak-masakan kalian ini prihatin loh. Ini masih basicnya kita pakai sayur loh. Gitu. Kalau lu tahu kenapa sih, walaupun pernah nggak makan sayur ya, kenapa sih harus sayur ya? Karena ini yang paling gampang diakses di rumah lu kalau lu mau belanja. Dan ini sebenarnya ya sering lu makan gitu secara tidak langsung. Terjangkau juga sebenarnya ya. Iya, lebih terjangkau. Jadi gimana tadi setelah mencoba masak? Cobalah testimoni. Lu dulu. Kalau dari gue sih tadi awal-awal lumayan seneng sih sebenarnya sih. Iya. Maksudnya apa ya, ekspektasinya tuh gue kira bakal ya udahlah gini doang nih. Ternyata waktu akhirnya cobain motong, maksudnya orang waktu ngeliatin orang motong kan kayak biasa aja ya, cuma gitu-gitu doang. Terus akhirnya waktu nyobain motong sendiri tuh banyak
banyak experience baru sih, dari cara lu motong, dari cara lu ngelihat si bahannya. Itu nggak bisa langsung kayak udah potong-potong gitu aja sih. Waktu gua akhirnya nyobain ya, kayak mungkin ada beda tipe potongan tuh mungkin bakal beda versi juga kali ya. Maksudnya pengaruhnya beda juga gitu. Terus juga waktu akhirnya cobain masukin bumbu juga itu lumayan bingung sih, karena kan nggak ada takaran pasti dari si resep-resep yang kita akhirnya baca. Nggak tahu kitanya kurang gimana, cuman nggak ada yang pasti. Kebanyakan cuma bilang secukupnya kan kita nggak tahu ya secukupnya kayak gimana ya. Itunya mungkin harus dilatih sih, kayak intuisi sih sebenarnya sih waktu akhirnya masak tuh. Dari Sonia yang bikin keluarga darah tinggi mungkin. Enggak, ini Nikah sama Sonia gampang stroke sih ya. Inspirasi baru buat tuh? orang yang mau bikin sop. Sop bening tuh. Sop bening Cabe. tanpa ayam ya, Ya, di itu garis namanya berbawahin. namanya sop bening. Sayur bening. Tapi ada sayur sop bening dengan ayam. Itu sop ayam. Oh beda ya. Enggak, kalau gue berbeda dengan dua lelaki ini. Ya. Mereka kan sama sekali belum pernah menyentuh alat dapur, alat rumah tangga. Siapa bilang? Hah? Emang lu pernah? Ya nyentuh dong. Ya maksudnya memegang bahan-bahan, mengolah gitu kan mereka. Lu merasa nggak pernah tuh? Oh ya sering. Tapi hasilnya begini. Tunggu dulu, belum. Iya. Gue sekarang lagi di atas angin. Tadi ngeliat apa-apa kan, ngeliat tutorial. Enggak. Gue pakai intuisi. Karena kata mak gue masak itu harus dengan naluri. Gitu. Cuman ternyata emang naluri gue salah. Ya udah pas gue coba kayak aduh abis ini ngapain ya gue ya gitu kayak stepnya ngapain ya gitu. Jadi kayak ternyata susah juga gitu. Berarti emang susah menjadi chef. Chef. Juru masak ya. Juru masak. Susah. Ini silakan abang. Kalau Pak Sianturi gimana Pak? Kesulitannya sebenarnya hampir nggak ada sih menurut gua. Jangan saya rasa. Karena lah ini paling Mendekati warnanya. Allah, ini kalian ke warteg masih kayak gini, persennya sama gitu loh. Jadi kesulitannya menurut gue cuman menghafal nama-nama bumbunya. Jadi gimana nih? Lu kan masih pada punya mama kan? Ya, Pernah dong di rumah makan mak lu masak lu kan malah bikin mie, bikin telur atau tiba-tiba GoFood. ya sering. Setelah lu merasakan masak dan susahnya, capeknya, panasnya kata Mario. Apa yang lu rasakan sekarang? Oh, gue tetap GoFood sih. enggak. Kan nyokap di Nangis habis itu. nyokap kan di Medan. Ya kan dulu kan pernah dong. Kalau istri mungkin beda cerita. Dulu kan pernah tapi kan Iya. mengalami dosa-dosa itu. Iya. Kalau gue apapun yang dimasak emak gue pasti gue makan. Oh, Tapi gitu? abis itu gue pasti lapar lagi gue GoFood. Gitu. Jadi kalau misalkan gue pengen sesuatu tapi emak gue udah masak, gue makan dulu punya emak gue. Dikit jadilah, yang penting makan. Syarat ya. Iya syarat. Abis itu gue GoFood gitu. Apa tadi? Tadi kalau kayak gini susah nih nyampe masak. Gitu. Pernah kan lu mungkin di rumah malu disiap-siap masak lu makan mie gitu. Nggak pernah. Nggak pernah tuh. Gak pernah. Pasti masak, pasti makan karena saya harus defend. Harus defend, yang penting defend. Selama di rumah bisa makan ya katakanlah bisa makan gratis, ada rumah yang bisa masak, lebih bersama juga kita makan bareng di meja makan kan. Selama di kosan sih saya milih GoFood karena tidak ada yang bisa masak, tapi selama ada orang yang bisa masak ya nggak apa-apa kita makan aja. Lu tahu nggak sih kira-kira modal lu berapa? Dari lu. Murah sih ini, gue yakin paling di bawah 20.000 sih ini. Oke. Gue kayaknya tadi sih kayaknya 20 ribuan dah. Ini tuh semua nih 5.000. Ini sekitar ya nggak nyampe goceng 4 ribuan. Ini paling goceng. Tadi sih gue pakai Royco-nya sebungkus ya. Iya, Royco kalau satu sebungkus sih berapa? 1.000 lah ya. Oh iya, gue kira. Cuman ya harusnya lu bisa mikir dengan kuat mata masak itu kalau gua bisa lebih murah, lebih hemat ya. Nggak, kalau gue emang mau belajar masak karena lebih hemat. Lebih hemat ya. Terus lebih mandiri aja sih. Cuman untuk saat ini belum lah. Belum ya. Kamu Son mau Iyalah. coba masak lagi? Iya jelas dong. Jelas tuh. Jelas. Karena lu merasa gagal di sini. Enggak. Gua lumayan oke lah. Nah, kalau misalkan gue terlalu enak, kasihan kan kalian. Udah kelihatan banget cewek jago masak gitu. Jadi kayak gue ngepur dikit. Gitu. Paham gak sih ngepur dikit Iya. gitu. Oke. Skor. Skor. Siapa? Gua harus fair. Iya Gua harus dong, fair. iya Gua harus dong, fair. iya dong. Di sini memang Gimana? kondisinya untuk semua pemula. Udah dikit-dikit. Gimana? Untuk semua pemula ya kalau dari segi Sebelah lu enak banget. kayak dari segi visual Lu kayaknya masih mau sepeda sih. Kayaknya lu masih mau sepeda sih. udah beli sepeda ya. Dari visual sih sebenarnya Frankie. Nah, Cuman kalau dari segi rasa semua tidak ada yang nilai satu saja tuh tidak ada. berarti ini paling mending dari antara yang Nggak ada yang tidak penting, nggak ada. Udah fair, udah. Ini gagal semua masaknya tapi nggak apa-apa. Ini pertama kali coba. kali. Gue pertama kali masak juga
enak. Bedanya di situ kan, pengen bakat kalau gua kan. Jadi ya harusnya namanya bisa diasah lagi. Mungkin hanya jangan sekedar telurnya bisa dibikin yang lain. Ya kan, jadi harus semangat gitu. Karena masak itu bisa explore kita creativity, kita bisa mendapatkan ketenangan jiwa. Masak itu meditasi. Meditasi bro. Itu yang saya selalu bilang. Ketika saya masak, saya menyalurkan emosi saya di situ. Iya. Kalau marah ya pedes kan? Pedas. Iyalah. Enggak juga. Oke, thank you. Gua memberikan terima kasih dan selamat buat kalian untuk mencoba, berani mencoba dan banggalah bisa menampilkan makanan ini walaupun kalian masih belajar, tapi belajarlah pelan-pelan ya. Siap. Saya pamit dulu, saya mau buka warung di sana. Oke. Dia bisa perfect. Oke.